Singkatnya, tiba-tiba di bule pun berhenti sendiri. Dan ketika berhenti ini, Jaya itu nggak ngeh banget atau nggak tahu sebenarnya kenapa nih bule pengen banget ke situ. Yang ternyata di depan si bule atau jarak beberapa meter dari situ itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain Jaya Ilham nih. Karena kalian pasti mintanya itu mulu di komenan itu lagi gitu kan. Ya udah gue bawain. Sebenarnya gue pengen nanti sih nyeritainnya gitu kan. Tapi ya sudahlah gue bawain. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat-sebat. Dan jangan lupa ngopi. Bisa cepat aja. Dan kalian tuh pasti apa ya? Oh ya, sekarang kan lagi ramai pilpres tuh, kemarin baru selesai kan. Ya gue sih nggak terlalu ngikutin cuy. Gue nggak mau terlalu ikut campur dengan urusan kayak begitulah. Siapapun presidennya begini-begini aja kita. Nggak usah yang terlalu. Gue sih lu mau milih 1, 2, 3 itu sih sebenarnya bebas aja. Tapi jangan yang sampai kayak berantem terus selisih. Beda pilihan lu jadi kayak musuhan. Nggak ada gunanya juga buat mereka gitu. Ya kalau beda pilihan ya udah gitu. Jangan sampai ribut lah. Sekarang udah mau masuk ke Ramadan, mendingan lu fokus nanti buat mau bukber, mau buka puasa, atau mau apa gitu. Ya udahlah, fokus buat di bulan suci aja udah. Gak usah mikirin yang ribet-ribet. Siapapun presidennya lu gini-gini aja, tergantung dari lu rajin kerja apa kagak. Ya itu yang nentuin lu gitu kan. Oke, gue bakal lanjut ke ceritanya. Nah, jadi kondisinya kita bermula dari Ilham itu datang ke rumah Jaya dengan kondisi bawa mobil, dan dia pun bawa 1 orang temennya. Itu bukan Kus juga cuy, jadi entahlah temennya dari mana gitu ya. Singkat cerita, dan temennya ini nggak keluar atau nggak turun dari mobil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, lu tiba-tiba udah balik lagi Indo lagi, ngapain lu? Tumben banget gitu kan, pulang pergi mulu, banyak duit kali. Lah duit mah udah nggak ada nomor serinya, sambil bercanda gitu kan. Nah, apaan tumben-tumben di sini? Ikut yuk. Lu bawa salin gitu sono. Perlengkapan persiapan lu udah gue siapin. Mau kemana? Udah ikut aja, antar gue naik Gunung Gede, dia bilang. Gue bawa temen nih dari luar, dia bilang kan. Gue mau ngajak dia jalan-jalan karena memang orangnya juga pengen tahu gitu kan. Lah dadakan banget, dia bilang kan. Ya lah, cuman tinggal ngikut doang sih, duduk kantong, tenang, masalah bawa mobil mah gua. Nanti dia bilang gitu kan. Ya udah, gue izin dulu sama mama gua. Udah tenang, maluman nih, udah gue bawain oleh-oleh juga dari luar. Dia bilang ada coklat, terus ada baju juga nih, baju muslim. Pokoknya ini gue kemarin waktu habis dari Arab, dari Turki, dia bilang nih pokoknya buat malu cocok banget. Nah ini juga buat bapak lu juga nih ada, dia bilang gitu kan. Ya gimana kagak diizinin, tiap kesini pasti di lobi mulu, kata si Jaya tuh kan. Udah jangan bawel, ini kan rezeki nggak boleh ditolak. Singkat cerita akhirnya pun diizinin juga kan sama mamanya tuh. Dan di situ pun ya nurut nih, karena ya naik Gunung Gede deket juga lah gitu kan, dan udah sering juga untuk naik Gunung Gede. Dan dia nggak tahu Gunung Gede itu bener Gunung Gede yang dia maksud apa bukan. Singkat cerita masuk mobil lah, dan mobil itu udah jalan gitu kan. Pas diperhatiin ternyata 1 orang yang di dalam mobil ini itu adalah bule cuy. Ya mungkin temennya dari luar negeri gitu kan, bule.
Ilham ngeliat dong dari kaca tuh kan, ngapain lu merhatiin orang sampai segitunya, laki ini bukan cewek lu perhatiin segitunya, masih aja lu nafsu sama laki gitu kan. Ya itu kayak, ya elah, orang gua merhatiin sih itu hidungnya mancung, bener mancung, udah kayak apa tower dia bilang gitu kan. Dan ini orang bisa bahasa Indo kagak? Ya kagak bisa, ya tipis-tipis, paling si aing belegung, dia bilang begitu doang bisanya. Ya lah itu ajaran sesat lu kali, dia bilang. Ya gimana, namanya juga baru pertama. Ya dia sih kalau memang tertarik ya mungkin dia akan belajar budaya di sini juga, bahasa dan sebagainya gitu. Makanya gue mau ajakin naik gunung. Orang tuh diajak ke Indo tuh diajak jalan-jalan yang nggak capek, ke Borobudur kayak, ke Ancol kayak, kemana kayak gitu. Lu ajakin naik gunung, dia bilang. Kayak di sono kagak ada gunung aja gitu kan. Apalagi di sono gunungnya bagus-bagus, kagak ribet kayak di Indo. Di sono jalannya enak, udah tertata lah. Di sini nyusahin doang, nyusahin naik gunung. Ya biarpun nyusahin kan, lu juga sering naik gunung. Ya iya sih, karena nggak ada opsi aja gue mah, daripada gue naik tangkuban perahu, naik mobil nyampe kan kagak seru juga cuy, dia bilang. Nah justru itu, dan lagian juga dia tertarik ketika gue sering cerita sama dia. Dan akhirnya kayak cerita panjang lah tuh. Ya terus namanya siapa? Gini aja dah. Gua pun manggil dia tuh ribet. Namanya susah banget. Emang siapa? Gue juga gak tahu, lupa lagi nama dia. Tapi gue sih manggil dia, suka manggilnya namanya Jono. Tiba-tiba itu Jaya langsung nyengir dong. Ini orang ganteng, bule, hidung mancung, tinggi lagi. Dipanggil Jono, lu bayangin kan. Lu kalau ngasih nama orang kagak kira-kira lu, Ham, dia bilang gitu kan. Ya gimana, orangnya juga nggak apa-apa, daripada ribet kan, daripada susah juga kalau manggil dia namanya salah. Dia juga agak sensi, nggak mau gitu kan. Ya udah mendingan panggil nama Jono aja. Halo Jono, kata si Jaya itu. Ya pokoknya intinya kayak ya ngomong-ngomong ya tipis-tipis lah gitu, kayak what's your name, kayak begitu-begitu doang. Dan di situ pun kayak ditimpalin, dan ternyata cuy, si bule ini pun tidak bisa bahasa Inggrisnya pun pasif lah, bisa dibilang ya bukan bahasa Inggris juga gitu kan. Dari situ mampus lu, bahasa Inggris tipis-tipis gue masih tahu lah, ini bahasa apa, itu bahasa apa sih. Udahlah lu gak usah ngobrol sama dia, nanti kalau misalkan dia ngobrol sama lu baru gue artiin ya. Selama dia kagak ngobrol, udah lu gak usah ngobrol, lu ngobrolnya sama gue aja lah, kagak seru banget. Gue bilang si Jaya itu bilang kan. Terus ini Ingkus diajak nggak? Dia tadi nggak bisa kan, dan pas ke sono pun emang lagi nggak ada, dia lagi ada kerjaan. Dan kebenaran lu tiap gue samper selalu ada. Lu kerja apa kagak sih, kata si Ilham tuh. Ya kerja sih, serabutan kagak jelas juga. Ya kita mah kerja sehari, nganggurnya 8 hari. Ya mau gimana ya, ya nikmatin aja lah, dia bilang kan gitu. Ya udahlah selalu, yang penting kan kalau misalkan gue kayak begini, lu mau nyamper gue tiap hari ada terus kan. Iya sih, lu agak jenuh. Ya jenuh mah jenuh cuy, dia bilang. Kagak punya duit, ya udah makanya kerja yang benar. Lagian lu gue suruh kerja di tempat gue agak mau, kagak enak gue, dia bilang gitu kan. Dan nanti aja kapan-kapan kalau kerja tempat lu mah udahlah suka-suka lu, dia bilang. Singkat cerita mereka di perjalanan tuh ngobrol, sedangkan Jaya di belakang pelangga aja. Dan dia baru sadar dan fokus. Lu kemana dah, Ham? Dia bilang gitu kan. Ke Gunung Gede. Ini kok arahnya ke tol Bandung ya, dia bilang. Kok ke Bandung, dia bilang. Ya memang kenapa orang gua mau ke Gunung Gede? Gunung Gede bukannya di puncak Bogor ya? Kenapa ini arahnya ke sono? Di sono kagak ada Gunung Gede. Kalau lo ke Bandung, Malabar dan sebagainya, dia disebutin gitu kan. Lu ngapain di sono? Ke Gunung Gede. Ini gue tahu nih, tipu-tipu nih anak dajal nih, dia bilang gitu kan. Enggak, lu kemana? Ke Gunung Gede. Gua ngapain juga, bohong, nggak ada gunanya juga. Lu tahu kan gua nggak pernah bohong. Iya sih, lu nggak pernah bohong. Ya udahlah, selalu mau muter-muter ke Bandung dulu, kayak mau muter-muter ke Solo, mau ke Bali dulu, nggak apa-apa, gue mau ngikut Mbak dah, dia dibilang. Singkatnya, si Jaya ini istirahat tidur, dan dia ketika bangun itu karena memang ngeres dulu di salah satu supermarket ya, kayak Alfa Indomaret gitu kan, ngeres. Dan katanya ngeres, bangun lu, belanja dulu sono. Ya pas bangun tuh dia ngesok mata, udah sampai emang belanja di mana sih? Ini di mana ya, gua gak kenal lagi daerahnya. Ini di mana? Udah belanja tuh depan ada supermarket, belanja dulu. Udahlah gue ngikut aja, dia bilang. Belanja dan iseng-iseng kan setelah selesai belanja tuh, ini di mana? Oh ini daerah Bandung, bla 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 gitu kan dia. Ini orang mau kemana ya, dalam hati si Jaya itu. Wah sesat nih.
apa iya mau ke gunung ya, apa jangan-jangan mau nyari pelet nih buat si bule gitu kan. Tapi nggak mungkin, mukanya ganteng, masa iya perlu pelet juga muka ganteng kayak begini. Ya udahlah, gue ngikut si bos aja, dia kemana gue mengikut, yang penting ntar pulangnya dapat duit dari dia bilang gitu kan. Akhirnya dia udah belanja masuk tuh dan udah selesai. Aduh asam nih mulut, gue ngerokok di mobil ya, dia bilang. Ya udah buka aja, rokok lah ya kan. Singkatnya sampailah di sebuah desa, dan ketika udah sampai itu dia tahu nih kalau parkirnya di sini dia akan naik gunung mana. Kayaknya ini kita ke Tampomas, dan dia bilang. Iya ke Tampomas. Lah lu bilang gunung gede. Lu browsing, lu googling, lu tanya deh sejarahnya. Sebelum namanya gunung Tampomas, ini namanya gunung apa? Emang gunung apa? Gunung gede. Lu mah ngadi-ngadi baik, dia bilang gunung gede cuman ada di gunung gede sono lah. Makanya kalau orang tuh kalau naik gunung tuh baca sejarahnya dan sebagainya. Jangan cuma naik gunung turun gunung, tapi cari juga tentang informasi sejarah, mitos, budaya di sini tuh apa aja. Jangan cuma naik terus nggak punya pengetahuan apa-apa. Lu naik nikmatin alam tapi lu nggak tahu sejarahnya gitu, nggak tahu tentang apa-apa dari gunung tersebut. Kalau lu tiba-tiba nyasar, tiba-tiba ada sebuah mitos, ada larangan, pantangan, ada hewannya, lu nggak tahu, ya bisa mati konyol lu di gunung ini gitu kan. Karena kan punya pengetahuan itu nggak akan berat juga di bawah, kata si Ilham. Siap Pak Kiai, Pak Guru, dia bilang. Ya gue salah, ya udah gue menurut baik, berarti naik Tampomas nih. Ya kita naik Tampomas, dia bilang gitu kan. Ya udah yuk turun. Akhirnya mereka singgah di salah satu rumah, dan pada saat itu dia tidak kondisinya masih belum ada yang base camp di atas ya, tapi masih di bawah gitu kan. Jadi mereka beres-beres, dan singkatnya kondisi pada saat itu pun mereka sampai sekitar jam 8 atau jam 9 pagi kan. Dan mereka nggak istirahat dulu tuh, jadi mereka langsung parkir mobil dan langsung berangkat. Dan kondisinya pun pada saat awal-awal itu mereka ngojek untuk mangkas waktu. Dan ketika ngojek itu pun sampai di pintu rimba cuy, dan sampai pintu rimba lumayan enak lah ya. Dan ketika sampai di pintu rimba itu sekitaran zuhur. Nah ketika sampai di pintu rimba ini mereka baca doa bertiga, dan kebetulan si bule ini pun Islam cuy ternyata. Jadi kayak ngikutin doa juga nih, kenalin bule ini juga Islam. Percuma, gue juga gak bisa ngomong, lu bilang juga gak bisa ngobrol kan. Ya udahlah suka-suka dia ini bilang. Pokoknya gue mah manut baik, gue mau ngobrol sama lu ya. Kalau lu kagak ngajak gue ngobrol, awas lu gue tinggal balik, dia bilang. Berani lu pulang, sono lu pulang. Gak jadi deh. Ya udah gue ikut naik aja, gue juga gabut kalau di sono kan, dia bilang. Ya udah makanya rewel banget sih, dia bilang. Akhirnya mereka baca doa, dan setelah baca doa mereka mulailah pendakian. Dan ketika di awal ini cuy, si bule ini sempet kayak ngobrol atau ngomong sesuatu ke si Ilham ini. Mungkin karena di awal-awal itu ada sebuah dupa, atau kayak ada mungkin orang yang bakar kemenyan kayak gitu kan. Ini apa? Akhirnya kayak mungkin dijelasin juga sama si Ilham, karena memang Jaya ini nggak ngerti dan nggak paham kan, jadi dia mencuek-cuek aja. Jadi kayak masa bodoh aja bagian sweeper, dan kondisi pada saat itu sweeper kan. Ya mereka mau ngobrol panjang lebar. Nah sedangkan Jaya kan kayak merasa dikacangin ya. Aduh kagak enak banget ya naik kali ini. Kayaknya gue berasa kayak jualan kacang banget nih, bocah berdua ngobrol mulu, gue gak diajak ngobrol. Ya makanya lu ngobrol kayak apa kayak, gabut lah Jaya ini. Mister Jono gitu kan, Mister Jono, nengok dong. What dia bilang gitu. Si Jaya ini bingung, gue ngomong apa ya. Oh no nggak jadi. Terus jalan. Dan akhirnya ditegur lah sama si Ilham ini. Lu mau ngajak ngobrol apa mau ngapain sih ngajak berantem orang? Lah gue bingung mau ngobrol apa, gue bahasa Inggris juga belepotan, gue mau bahasa dianya pun ya agak hidup sama sekali. Ya udahlah, iya gue nurut aja, gue diem aja dah ke pendakian kali ini, dia bilang gitu kan. Ya udah tuh singkat cerita, mereka itu akhirnya ketika udah sampai di pos 1 itu mereka istirahat, dan mereka nunain sholat zuhur dulu, dan mereka lanjut lagi kan. Mereka setelah selesai sholat lanjut lagi, dan singkatnya mereka sampai di pos 3. Sampai di pos 3 ini kurang lebih sekitaran jam 4-an. Nah dari pos 3 ini kan harusnya ya mungkin kalau misalkan mereka mau nge-push itu sebelum maghrib pun udah sampai. Karena ya singkatnya mereka itu benar-benar dikasih cerah dan tidak ada apa-apa gitu kan. Dan ketika mereka mulai trekking dari pos 3 ini setelah ngeres gitu kan, kira-kira di puncak ada babi gak ya? Gue males banget naik kampung mas ada babinya. Ya elah, lu kan masih satu saudara, lu aja yang ngusir, tenang aja. Gue kan makanya bawa lu tuh karena lu pawang babi, jadi lu bisa ngusir.
Dah lu kagak tahu aja. Segitu gue merinding ya kalau ngeliat babi. Apalagi kalau yang udah ada taring kan. Lumayan itu kalau diseruduk mah pegel-pegel. Ya lu kagak tahu aja, belum ngerasain diseruduk babi sih. Ya makanya itu, karena lu udah pernah ngerasain jadi lu tahu gimana cara ngatasinnya. Suka-suka lu Ham dah. Gue mengikut aja kata si Jaya. Mereka terus tuh, singkatnya mereka memang sebelum maghrib itu udah sampai di puncak Tampomas cuy. Mereka udah sampai, dan ketika di perjalanan itu mereka tuh sebenarnya banyak ngobrol. Mungkin si Ilham ini kayak guide lah ya, ngejelasin tentang macam hal tentang gunung ini, sejarahnya dan sebagainya. Walaupun Jaya ini juga nggak terlalu tahu tentang sejarah dari Gunung Tampomas ini. Yang dia tahu tuh cuma satu, yaitu ada babinya, ada petilasannya, dan baru tahu lagi ketika ternyata Gunung Tampomas ini dulunya itu namanya Gunung Gede gitu kan. Itu doang. Dan Jaya ini juga lumayan cukup tahu kalau memang Gunung Tampomas ini adalah katanya gitu kan petilasannya dari Prabu Siliwangi, dan ada batu kasur juga yang biasa dipakai tempat tidur dan sebagainya gitulah. Kalian bisa googling sendiri tentang sejarahnya gitu. Nah ketika mereka udah sampai di puncak, mereka langsung mendirikan tenda, dan Jaya pun langsung satset bikin kopi langsung masak gitu kan, karena memang itu udah jadi job desknya dia ketika naik gunung. Mister, ngopi, enak, dia bilang, ambil sebat. Dan kondisinya si bule ini nggak ngerokok cuy, tapi ngopi ya, tapi nggak nyebat, cobain gitu kan, enak gitu. Nah sedangkan pada saat itu Jaya itu kayak orang bego tolol banget cuy, kayak ngomong sama orang yang ya memang sama-sama nggak ngerti gitu. Bule cuma begitu doang, karena mungkin nggak ngerti gitu kan. Lu ngomong apa sih Jay? Lu ngomong biasa aja apa? Ini boleh nyebat gitu, ngerokok, udah begitu aja, jangan ngomong nadanya gitu-gitu. Ya gue bingung, gue pengen banget ngobrol nih sama bule biar kelihatan pinter aja gitu gue ngobrol. Udah lu ngobrol sama gue aja gimana? Nanti gue mau ke petilasan sih, karena besoknya tuh gue nggak mau lama-lama juga di gunung ini, dia bilang, karena besok pagi kita turun, kita jalan-jalan dah healing-healing. Nah begitu dong, tapi kok malam-malam ya ke petilasan? Apa nggak besok aja pagi-pagi, kan beneran dong ke petilasan? Yaelah, kalau besok kan kita waktunya terbatas, kemudian sekarang bisa agak lama juga. Jadi itu kayak agak lama di petilasan, mau ngapain lu, musmedi, dia bilang. Lu mah ngadi-ngadi aja. Yaelah, nggak apa-apa, ini mumpung malam bulan purnama gitu kan, terang bulan enak nih. Dan di situ Jaya langsung melihat ke atas. Iya dong, bulan purnama. Kan menurut beberapa rumor, menurut beberapa mitos, kalau bulan purnama itu adalah salah satu malam yang dimana horornya tuh lumayan kerasa gitu kan. Kayak malam 1 Suro, malam Jumat Kliwon, malam Jumat dan sebagainya. Ya kurang lebih kayak gitu kan. Ya udah dah. Yang penting ada ilham. Gua mah anteng dah kalau ada pawang demit gitu kan. Bodoh amat, ada demit modelan kayak gimana juga gua hantem, ada ilham mah. Yang penting gua agak jauh-jauh dari itu bocah. Singkat cerita, mereka udah makan, udah ngopi gitu kan. Sekitaran habis isya, mereka mulailah berangkat ke petilasan. Ilham ini bilang, Jay, yuk ke sono ke petilasan, kita jalan sekarang aja, jangan terlalu malam biar nanti bisa istirahat. Oke siap. Nah gitu dong, cari jalur-jalur atau cari waktu-waktu yang aman. Jangan tengah malam lu ngajakin kagak jelas. Tumben otak lu kagak nyari yang sesat-sesat. Ya gue juga tahu diri kali bawa bule. Kalau kagak bawa bule juga gue ajakin jam 12 malam lu, dia bilang. Baru gue puji, dia bilang. Tiba-tiba udah kayak begini. Udah nguceh mulu dari tadi lu. Jalan lah mereka. Dengan kondisi Ilham depan, tengah bule, dan di belakangnya si Jaya jalan. Nah kondisi kalau kalian dari puncak Tampomas itu turun terus naik lagi, dan itu pun di bagian bagian di bawahnya ini yang sebelum naiknya itu si bule ini tuh kayak kebelat kencing kali ya. Stop kayak kenapa, kata si Ilham tuh pengen kencing gitu kan. Yaudah kencing dulu. Tanya lah sama Jaya, ngapain tuh bule? Pengen kencing, dia bilang kebelat kencing. Gue kira ngapain. Ya udah, gue mau ke petilasan dulu, nanti bulenya lu tuduhnya ntar dulu apa, gue kan cengok ntar dulu. Ya elah, itu sih kelihatan, dia bilang. Ya gue tahu itu, tapi ntar bulenya nanya lu gimana pakai bahasa yang gue agak ngerti, kan gue bingung juga kayak orang bego. Udah tenang,
Udah gue teriakin ya. Nah si Ilham ini teriak seolah kayak gue duluan ya, nanti lu bareng temen gue aja gitu kan. Oke. Si Ilham itu pergi lah. Sedangkannya gue paling kagak demen nih. Sumpah dalam hati Jaya tuh kayak gue mending ketemu demit daripada ketemu bule. Berasa gobloknya, udah mah otak gue goblok, tiba-tiba ngobrol sama orang bule nih. Kelihatan benernya makin kikuknya gitu kan. Aduh, ya udahlah. Ini bocah si Ilham jalannya cepet banget, tiba-tiba udah hilang aja gitu kan. Buset, tuh orang udah nggak ada ya gitu kan. Nah singkatnya ini bule udah selesai lah. Dalam hati Jaya, ini orang kencingnya lama banget sih. Habis satu aqua apa gitu kan. Ya udah, ayo, come on. Lurus, pokoknya lurus. Nah, ketika mau sampai ke petilasan, itu sebenarnya ada percabangan kecil, cuy. Si bule ini mau lurus, sedangkan si Jaya ini ngasih tahu kayak no. Sini gitu kan, kayak ngasih tahu kayak gitu lah. Ke sini kayak ditarik tangannya, no, sono. Nyasar nanti kamu jadi tumbal gunung, intinya pada kayak gitu kan. Pokoknya nggak tahu bahasanya pada saat itu. Si bule ini kayak kekeh pengen nyoba dulu ke sana. Kayak gitu kan. Aduh, nih ngapa? Yang tangannya ditarik kan. Seolah kayak digusur gitu cuy sama si bule. Lah, tenaganya gede banget nih bule gitu kan. Ya gue tahu sih badannya gede, tapi kok tenaganya gede banget gitu. Singkatnya kayak ketarik. Aduh, di situ Jaya tuh udah teriak-teriak. Ham, ini bule ini betingkah gitu kan. Ham, terus teriak-teriak terus. Dan si bule ini terus jalan nih. Tiba-tiba ini bule pun berhenti sendiri. Dan ketika berhenti ini, Jaya itu nggak ngeh banget atau nggak tahu sebenarnya kenapa nih bule pengen banget ke situ. Yang ternyata di depan si bule atau jarak beberapa meter dari situ itu ada sosok kayak manusia, yang dimana seolah si manusia ini tuh kayak ngajak ke sini gitu. Makanya si bule itu ngikutin, nih orang apa tiba-tiba diem gitu kan. Jaya itu langsung nih, astagfirullahaladzim, siapa itu di depan? Kok tiba-tiba ada orang? Mana tadi gua kagak ngeliat lagi. Perasaan pas gua ngeres, gua nggak ngeliat manusia. Terus siapa ya? Pecancan demit ya? Jaya langsung kesuges dong, langsung kayak takut kan, merinding. Enggak. Aduh, gua gimana ngejelasinnya ya sama ini bule kalau itu bukan manusia. Dan Jaya pun tahu bahwa di depan itu nggak ada jalur, atau bisa dibilang itu kayak jurang lah atau tebingan yang lumayan cukup dalam. Duh, gua gimana ya? Mister, lo. Aduh, Jaya tuh kayak bingung. This is ghost, setan, demit, juring, pokoknya malu kalus lah, kagak tahu. Casper dia bilang gitu kan. Si bule kayak bingung kan. Pokoknya ditarik tuh sama si Jaya tuh. No, sini. Pokoknya itu benar-benar ditarik lah sama si Jaya kan. Ditarik, tapi bule ini ketika ditarik itu memang ngikutin si Jaya. Tapi kondisi Jaya ini kan narik sambil ngeliat begini. Aduh, gue gimana yang ngomongnya supaya jangan nengok itu ke demit gitu kan. Hey, Mister Jono, Jono PA, dia bilang gitu kan. What, dia bilang. Ayo jalan, jangan nengok ke belakang. Udah ayo, fokus aja ke jalan, nanti kesandung gitu. Pokoknya pakai bahasa Indonesia lah pada saat itu. Singkatnya udah ditarik, dan akhirnya dia pun ke jalur yang benar dan sampailah di petilasan itu. Nah, ketika sampai di petilasan, kirain ada si Ilham. Ternyata si Ilham pun nggak ada, yang nggak tahu kemana itu bocah mainnya gitu kan. Dan si bule ini kayak nanya, what is this? Kayak ini tuh apa sih? Kok ada yang kayak begini? Kan Jaya ini kayak pelengak-pelengo ya. Bule ngomong apa ya? Nanya kali ya ini apa. Jadi kayak sambil merhatiin tapi sambil ngoceh, atau mungkin nanya atau ngomong, kan bingung juga pada saat itu. Dan di situ pun Jaya tuh kayak teriak-teriak, Ham, lu di mana sih? Lu bikin gue panik dah ditanya-tanya sama bule gitu kan. Dicari ke sono kagak ada, dicari ke sini kagak ada. Ada sebuah saung yang dimana itu tempat belum dicek. Nah, ketika mau dicek itu antara ragu, aduh gue cek tapi gue ngeri. Takut ada orang yang lagi semedi, ada orang lagi baca doa atau apapun, apalagi malam bulan purnama gitu. Gue kagak lihat tanggalan lagi. Takutnya malam-malam sakral gitu kan, pasti ada orang yang kepetilasan. Nah, ketika lagi bingung, ini si Jaya tuh tiba-tiba ini bule langsung nyelonong baik gitu, kayak penasaran dengan apa yang ada isi di saung tersebut. Jaya tuh ngeliat ini, ya itu bule ngapain lagi? Bodo amat dah,
Ya nggak apa-apa lah, setidaknya kalau dicek sama dia, dibuka kayak gini. Dan itu bule kagetnya bukan main, dan dia langsung ke belakang dong. Jadi kayak mundur begitu, kayak panik lah gitu kan. Jaya pun langsung pucat keringet dingin lah. Nih bule pun ketakutan, berarti di dalam ada sesuatu hal yang menyeramkan. Sedangkan setahu Jaya di luar negeri itu kan setannya paling vampir, terus Dracula, itu pun digambarin dengan sosok yang ya nggak begitu serem lah, pakaiannya jas dan sebagainya gitu kan. Kok tiba-tiba ini takut ngeliat apa nih bule gitu kan di dalam. Aduh. Dan itu cuy, di dalam itu kedengeran suara kayak ketawa, tapi kayak ketawa di tanah gitu. Dan di situ pun Jaya kayak ser. Dan konyolnya Jaya itu nggak kepikiran apapun. Aduh, apa ya? Di situ tuh si bulenya ini pun nggak ngomong, dan ngomong pun nggak dimengerti sama si Jaya, dan kayak nunjuk-nunjuk terus, hei, seolah yang ditangkap sama Jaya, coba lu cek itu di dalam apaan sih gitu kan. Dan sedangkan Jaya ini kan, aduh gua kagak mau lagi ngecek, tapi kagak gue cek, ini boleh juga kayaknya minta untuk dicek gitu kan. Singkatnya Jaya ini memberanikan diri dan coba dibuka. Dan ketika dibuka, si Jaya ini kaget juga cuy. Yang ternyata kagetnya itu kayak begitu doang kan. Yang ternyata di dalam saung itu adalah si Ilham yang lagi nahan ketawa. Dan ketika Jaya udah nongol kayak begitu, itu baru ketawa lepas. Dari situ Jaya ini langsung kayak kesel, gedek banget, udah mau ketemu Demit, terus tiba-tiba sekarang dijailin sama temen sendiri. Dan paling parahnya itu manusia tiba-tiba lagi gegaras atau lagi makan sesuatu yang setahu Jaya mereka tuh nggak bawa yang namanya makanan, melainkan cuma bawa 1 botol air dan roti. Sedangkan itu bocah makan apaan gitu. Lu gegaras makan apaan sih? Lu makan sajen ya? Dia bilang gitu kan. Dan itu kok Ilham tuh ketawa terus, bahkan temen bulenya pun kayak kesel kali ya, gara-gara udah dijailin. Dan singkatnya Ilham ini keluar lah. Udah, gue mau nggak jelasin sama si bule, ngasih tahu juga tentang apa yang ada di sini, kayak ngobrol-ngobrol gitu kan. Di situ Jaya tuh kayak cemberut aja. Untung lu kaya sama baik. Coba lu kalau kagak kaya sama baik gitu kan, udah gua kemplang lu, sumpah lu. Biar kata lu temen deket gua, kalau lu ngejalinnya kayak begitu, kalau kagak kaya kagak baik, males banget gua, dia bilang gitu kan. Singkatnya si Jaya ini dekat sama si pintu saung ini cuy. Nah sedangkan mereka berdua ada di depan yang kelihatan banget. Di situ tuh ada sebuah tulisan yang dimana ngejelasin gitu kan. Dan ini tuh apa, ini tuh apa gitu, kayak mungkin ngasih tahu tentang sejarah dari si petilasan tersebut gitu kan. Nah sedangkan Jaya duduk berdiri aja sambil nyebat-nyebat gitu kan. Ketika lagi asik nyebat, di belakang dia tuh soal kayak ada yang noel. Tapi nggak yang noel kena badan, tapi kayak nyenggol bajunya doang, kaosnya doang gitu kan. Tapi kerasa cuy, kayak kerasa angin kali ya. Ya itu cuman gitu. Udah bodo amat gitu kan. Nah yang kedua kali itu bukan noel, melainkan kayak ada yang lewat. Set. Kok kayak ngerasa gua ada yang lewat ya? Apaan ya? Gak ada. Setahu gua di dalam saung itu juga nggak ada orang, cuman ada silam. Masa iya ada orang gitu kan. Penasaran cuy, bener-bener penasaran pada saat itu. Si Jaya ini nyoba lah ngintip lagi. Dibuka. Ketika dibuka itu ada satu sosok manusia yang lagi duduk sila. Dan mukanya itu memang nggak nyeremin, dalam arti nggak hancur gimana, kayak manusia. Dan itu melotot ke si Jaya. Jaya langsung panik dan setan gitu kan. Dan si Jaya itu langsung lari, bahkan itu sampai ke sandung batu petilasan, dan dia lari ke belakangnya si Ilham. Itu apaan, kok ada manusia di dalam? Perasaan tadi cuma lu doang dah. Lu ngadi-ngadi, orang kagak ada siapa-siapa juga. Udah tuh, udah lu ngaco-ngaco. Udah lu jangan takut-takutin si bule, kasihan, dia bilang gitu kan. Singkat cerita, dan karena memang gak mau bikin kepanikan yang lebih parah, dan bule ini mungkin hanya ada apa, tapi no kayak si Ilham tuh ngasih tahu nggak apa-apa kok, ini cuman biasa aja, dia takut sama serangga. Kayak gitu doang kan. Singkatnya nih kayak keliling lah di bagian itu. Dan
ada sebuah suara yang dimana suara itu kayak ngusir. Kalian sudah mengganggu semedi dan tapa saya. Kalian cepat pergi dari sini. Intinya kayak ngusir terus cuy, kayak pergi dari sini. Semua atau kayak mereka bertiga itu ngedengar. Cuman kalau si bule ini kan nggak paham dengan bahasanya. Dan si Jaya ini bilang, kita diusir. Dan itu dari mana sih? Tuh lu bilang tadi nggak ada, lah itu ada suaranya. Udah biarin aja, cuekin. Kesel kali dia, makanannya gue makan. Lagian dia cari kesaktian di sini. Orang mah cari kesaktian belajar ke, banyakin ibadah ke. Lah dia kagak jelas gitu kan. Udah begitu sesat banget lagi, sholat kagak apa kagak. Lu tahu dari mana itu orang kagak sholat? Ya elah, orang kalau sholat tuh ketahuan kali. Kagak bakalan minta-minta kayak begini. Ya sekalipun kalau orang mau ziarah ya paling sehari sehari ziarah terus balik lagi. Lah ini udah berminggu-minggu di sini kagak ngapa-ngapain. Ya itu kayak mikir berminggu-minggu. Nah, ini bocah tahu dari mana gitu. Lu tahu dari mana itu berminggu-minggu? Udah jangan banyak ngomong. Udah yuk bentar lagi nih kita cabut. Dan itu suaranya kayak terus-terusan ngusir. Yang tadi awalnya kayak suara manusia dan tiba-tiba suaranya kayak serak, makin kesini tuh makin aneh suaranya. Intinya kayak suaranya tuh makin kesini makin nyeremin. Bahkan si bule pun itu kelihatan raut dari muka itu kayak dia tuh kayak ngerasa heran kok tiba-tiba bisa berubah dan suaranya kok bikin serem gitu kan, suasana kayak serem. Dan kelihatan juga sih dia keringetan juga kayak ketakutan gitu kan. Jadi kayak mikir, bule bisa takut juga sama setan Indo kan. Yah beruntung banget lu kagak ditampakin. Coba lu kalau tahu tadi yang di bawah itu bukan manusia, panik nih pasti bule gitu kan. Singkat cerita, Ilham ini masih cuek kan, kayak ya udahlah pergi. Dan ketika mereka udah mau nyelesain kan di petilasan ini, mereka mau cabut kan. Mereka mau cabut, ternyata di depan dari Sigapura atau dari pintu masuk ke petilasan ini itu ada yang jagain. Yang nggak lain, yang jagain itu kayak sosok pocong cuy. Diem aja. Yang awalnya si Jaya ini mikir mungkin batu petilasan karena lumayan cukup jauh gitu kan, mungkin batu petilasan. Dan makin lama lah kok pocong gitu kan. Pocong tuh depan gitu kan. Ya udah biarin aja. Nah si bule ini ternyata dia pun nggak mau jalan atau nggak mau gerak. Dan Jaya ini kayak teriak, nih bule lu kagak mau pergi-pergi, dia takut juga kali nih. Dan di situ pun si Jaya ini kayak seolah berani cuy pada saat itu, padahal hatinya ciut juga. Ilham tuh kayak nengok, lah bule juga takut ya sama demit ini. Ya takut lah, lu agak tahu aja tadi gua ketemu apaan pas lu tinggal, dia bilang gitu kan. Lu ketemu apaan? Udah gua malas bahas. Nah usir. Diusir lah itu sosok pocong sama si Ilham, dan sosok pocong itu pun pergi nih cuy. Singkatnya itu masih aman nih, masih dalam kondisi yang tidak terlalu berlebihan. Mereka udah keluar dan si bule ini nanya, itu tuh apa sih? Tapi Ilhamnya seolah kayak ngejelasin, bukan apa-apa gitu kan. Nah sampailah mereka di sebuah percabangan lagi yang dimana mereka tadi ya si bule ini ngikutin satu orang gitu kan. Nah ketika sampai di percabangan itu si bule ngeliat, dan itu bule cuy langsung ngibrit sekencang-kencangnya, bahkan si Ilham itu ditabrak ketakutan. Jaya penasaran dong, dia pun ikut nengok. Dan ketika nengok, bukan pocong, bukan kunti, melainkan sosok manusia tanpa busana. Itu cuy, semua mukanya hancur dan bagian dari organ ininya tuh kayak keluar semua. Dan dari kejadian itu Jaya pun langsung ngebrit sekencang-kencangnya. Boleh sialan, udah tahu ngeliat demit kagak ngasih tahu gua lagi. Dan itu nabrak si Ilham lagi, si Ilham boleh tabrak lagi. Dan karena temennya ini dua-duanya panik kan, otomatis si Ilham juga ikutan lari karena takut kenapa-napa, sama terutama si bule gitu kan. Dan singkatnya ketika sampai di area camp, si bule ini langsung ngeringkuk dan langsung istirahat. Pokoknya intinya dia kayak mau tidur lah gitu kan, kayak orang sawan gitu cuy. Dan ketika si bule ini tidur, si Ilham ini kayak bilang, yuk temenin gua, jangan tidur dulu. Ya aku panik banget sama itu sosok. Udah tenang, gak bakalan ngapa-ngapain, gak balik ikut juga, udah hal biasa. Tapi itu serem banget, gue ngeliat jeroannya. Dia bilang beli banget, dia bilang gitu kan. Udah lagian gue cuman begitu doang, gak parah-parah banget. Ya elah, lu juga belum ngantuk kan?
Ya belum sih, ya udah ngopi dah, ngopi lah mereka. Dan ketika mereka ngopi, kondisinya si Jaya ini di depan tenda, Ilham ini ngebelakangin kan, jadi kondisinya mereka sekarang yang depan. Otomatis yang lihat keluar itu adalah si Jaya. Nah ketika selesai bikin kopi, dia ngeliat ternyata itu sosok ada di belakang atau kayak ngikutin gitu cuy. Dari situ Jaya langsung naruh kopi. Ham, lu kebangetan lu ya. Gua tahu lagi mana gue salah posisi, tahu begitu gua ada di sini, ada kebalikannya lah. Posisinya kayak pengen tukeran gitu kan. Aduh, gue udah kagak bisa ngopi nih. Otak gue udah kemana-mana. Di belakang itu apaan sih? Ngikutin malah ke sini. Dan pas dilihat sama Ilham, Ilham kayak begitu doang lagi juga nggak bakalan ganggu. Tapi kelihatan banget menurut si Jaya itu rautnya tuh kayak kesel, kayak marah. Tapi Ilham tuh kayak santuy aja cuy, kayak cuek aja, bodo amat gitu. Dan si Jaya ini masuk, yang udah dibikinin kopi pun kayak nggak jadi ngopi. Dan udah gue nggak mau nemenin kopi, udah lu tuh ngopi tuh sama Demit tuh, lu ajak ngobrol ke, lu ajak main catur ke, lu ajak main apa ke, sekali tuh berdua sama dia. Udah gue istirahat. Singkatnya ya pun akhirnya karena dipaksakan untuk tidur, akhirnya dia bisa tidur dan termasuk si bule itu. Dan setelah malam itu pun nggak tahu ada kejadian apapun, nggak tahu ada kejadian apa lagi gitu kan. Walaupun sempat ditanya, lu malam ngapain sama Demit? Enggak apa-apa-ngapain, gue ajak main remi, gue ajak main sweet, dia bilang gitu. Susah ngomong sama lu. Dan singkatnya mereka beres-beres, packing-packing, dan langsung menuju perjalanan turun. Walaupun mungkin pada saat itu pun si bulenya nanya, semalam itu apa sih? Tapi kayak si Ilham tuh kayak mungkin ngejelasin selogika mungkin. Dan dari situ pun ya si bule ini ketika udah turun pun ya udah nggak punya beban lagi. Termasuk si Jaya pun kayak alhamdulillah gue udah turun dan alhamdulillah gue udah selamat juga. Dan akhirnya ketika turun dari Gunung Tampomas ini mereka dalam kondisi selamat dan tidak ada kejadian apapun ketika turun. Dan akhirnya mereka keliling-keliling Bandung. Ya intinya jalan-jalan yang bener lah, nggak naik gunung. Dan dari situ pun cerita ini berakhir. Dan sebenarnya ada beberapa cerita lagi yang memang ada part panjangnya, tapi nanti lagi berusaha gua tulis dan ya dibikin se-epic mungkin. Ada lucu-lucunya, yang pasti kalau ada cerita Jaya udah pasti ada lucu-lucunya gitu kan ya menurut kalian gitu. Dan segala sesuatu dari cerita ini yang bisa kalian ambil silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.